Halo, jumpa lagi dengan Belanja Saham Beda dengan saya Usman Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu-ibu, teman-teman sekalian, sehat-sehat semua ya. Hari ini kita akan mengangkat sebuah topik yang menurut saya ini cukup menarik ya, karena saya menduga hari ini pasar mulai memasuki fase penguatan ya, utamanya karena melihat adanya tendensi penurunan volatilitas dan likuiditas pasar harian ya. Ada signal penguatan IHSG hari ini dan bisa berlanjut hingga minggu depan ya. Jadi sebagaimana kemarin saya singgung bahwa likuiditas itu meningkat ketika pasar menurun, hubungannya berkebalikan ya. Dan hari ini ketika likuiditas menurun, kualitas menurun, tendensinya atau kecenderungannya pasar sedang menuju uh, fase rebound ya. Bagaimana penjelasannya, Bapak sekalian? Mari kita ulasannya kita lanjutkan ya. Jadi ini pendapat pribadi sekali lagi dan tidak ditujukan untuk membeli, menjual dan segala transaksi terkait dengan saham publik di bursa ya. Oleh karena itu saya tidak pernah menyampaikan rekomendasi beli, jual atau hold ya. Karena itu area atau domainnya perusahaan sekuritas ya, perusahaan efek. Jadi saya hanya memberikan hasil analisis dan saya sajikan kalau ada penguatan maka target price-nya saya sudah berikan indikasinya dan demikian juga kalau ada tendensi pelemahan saya juga kasih indikasi stop loss ya harganya. Jadi selanjutnya silakan dibaca, saya kira ya udah pada maklum semua ya. Nah, kita sedikit mengulas berita yang berkembang di media. Ya, kemarin volatilitas intraday IHSG sangat tinggi. Ya, kita tahu pagi hari menguat sampai tengah hari ya, sampai akhir sesi pertama. Namun kemudian indeks melemah di akhir hari hingga ditutup turun 0,05% ya. Namun CI 30 masih menguat 0,23%. Jadi beberapa highlight yang kita bisa sampaikan kembali bahwa uh, adanya tendensi berakhirnya perang dagang dengan negosiasi tarif ya yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Trump dengan beberapa negara yang tadi sore atau kemarin sore saya baca itu telah uh, berakhir negosiasi tarif dengan Inggris, Cina dan Vietnam ya. Dan ini memberikan semacam sentimen atau pemicu kesepakatan dagang dengan negara-negara lainnya termasuk Indonesia. Demikian juga Amerika menghadapi kebutuhan menutup defisit anggaran fiskalnya dengan akan menerbitkan surat utang yang sangat besar jumlahnya ya sehingga dikhawatirkan justru akan memicu kontraksi di pasar karena ketika suplai surat utang meningkat, maka suku bunga juga akan meningkat. Jadi tujuan penurunan suku bunga di Amerika tampaknya masih memerlukan waktu mungkin sekitar bulan-bulan September Oktober ya. Namun bagaimana halnya dengan Indonesia? Menurut saya ada momentum bulan Juli ini untuk menurunkan BI rate ya, sebagaimana kemarin dalam rilis hari kemarin kemungkinan atau saya menduga kuat bahwa Juli ini Bank Indonesia memiliki ruang untuk menurunkan BI rate 25 basis point untuk memicu perekonomian ya, memberikan dorongan pada kegiatan investasi dan uh, pembiayaan ya kredit ya dan demikian juga kan ini kekhawatiran terhadap inflasi menurut saya itu relatif bisa dikendalikan dengan inflasi yang rendah bahkan deflasi bulan kemarin dan secara nilai tukar juga rupiah tampaknya relatif stabil jadi tidak terlalu volatile ya apalagi ada tendensi investor melepas surat-surat utang berdenominasi US dollar ya. Hari ini tadi pagi ada rilis dari saya baca dari media bahwa bos OJK ya, ketua OJK membeberkan kondisi perbankan masih ngegas, jadi artinya masih tumbuh meskipun pertumbuhan
terakhir bulan Mei masih lebih rendah dibanding bulan April ya. Jadi tampaknya ini semata-mata karena dipicu permintaan kredit yang masih lemah ya, seperti yang sering saya sampaikan. Kemudian AS sudah pesta pora dan BI beri sinyal pangkas suku bunga ya. Ini semacam validasi apa yang telah saya sampaikan kemarin ya. Nah, Amerika pesta pora dalam hal pasar tenaga kerja ya, tapi dalam hal inflasi masih tinggi. Jadi tampaknya masih ada argumentasi dari Powell yang belum bisa digoyang oleh keinginan atau kehendak suku bunga turun di Amerika ya. Kemudian tutup defisit APBN 2026, Sri Mulyani bakal pakai utang dan sisa anggaran lebih ya tahun-tahun sebelumnya. Jadi ada optimisme tahun depan pertumbuhan ekonomi di atas 5% ya Indonesia, kemudian anggaran juga ada kenaikan, defisit masih ditekan di bawah 3%, namun ada kekhawatiran pemerintah terhadap sumber-sumber pendanaan ketika defisit membengkak ya. Nah, Sri Mulyani mengatakan akan dilakukan melalui penerbitan utang ya, dan utang kalau saya baca di situ melalui pinjaman multilateral dan bilateral ya. Kalau selama ini dilakukan melalui penerbitan government bond, jadi tampaknya mulai tahun depan mulai melihat bagaimana utang bilateral atau government to government itu dan utang multilateral seperti ke World Bank dan IMF ya. Jadi setahu saya kita sudah lepas dari IMF sejak tahun 2006 ya kalau tidak salah ya. Jadi lebih banyak ke market base menerbitkan government bond ya. Jadi mulai tahun depan akan dikembangkan lagi sumber utang multilateral kepada lembaga-lembaga seperti World Bank, IMF, dan bilateral. Tentu sekalian, ini untuk mendukung topik yang kita sampaikan tadi ya, bahwa terlihat ya tendensi penurunan volatilitas dari ekuitas pasar harian kalau kita lihat volatility ya dari IHSG, LQ45 dan JII, volatilitas indeks ya, price volatility ya, ini menurun dari 1 bulan terakhir dibanding dengan 3 bulan terakhir, menurun 0,71% ya. Kalau dalam 3 bulan, artinya rentang 3 bulan ke belakang, volatilitas 1,64%, sementara dalam 1 bulan terakhir 0,93% ya, IHSG. Kemudian LQ45 juga menurun, cukup dalam, penurunannya cukup dalam, 1,88% dan 1,05%. Jadi ini adalah angka yang bisa diperbandingkan Bapak Ibu ya, jadi volatilitas jadi sebaran secara harian, naik turunnya harga atau indeks secara harian ya, tiap hari. Kemudian DI turun dari 1,91 menjadi 1,32 ya, sampai dengan 4 Juli kemarin, maaf tanggal 3 Juli kemarin ya. Kemudian secara likuiditas ya, rata-rata nilai transaksi harian juga menurun, kemarin cuma 7.383 miliar atau 7,38 triliun, rata-rata hariannya ini menurun dari 12,6 triliun dalam sebulan terakhir ya, penurunnya hingga rata-rata 3 triliunan ya, 3 triliunan. Demikian juga untuk LQ45 dan JI. Kemudian aktivitas transaksi atau saya nyatakan indikator frekuensi gitu, average frekuensi daily ya, daily average ya, ini menurun 199.000 kali transaksi penurunannya, yaitu dari 1.278 atau 1.278 ini kilo ya, ini kilo ribuan, menjadi 1.031 kali ya. Demikian juga untuk LQ45 dan JI ada penurunan likuiditas. Jadi kalau saya representasi likuiditas itu adalah aktivitas transaksi tercermin dari frekuensi dan value, nah ini terjadi penurunan ya. Kemudian dari segi volatility of trade value, kalau ini adalah rata-rata value-nya, kalau ini volatilitasnya, ada penurunan dari 23,56% menjadi 20,01%. Untuk LQ45 menurun dari 91,18 menjadi 83,22, masing-masing penurunannya 3,5%, 7,96% ya. Dan untuk JI rata penurunannya 4,09%, jadi volatilitas hariannya menurun. Kemudian volatilitas frekuensi transaksi juga terjadi penurunan ya, dari 12,06%
menjadi 10,54% ya. Untuk LQ45 64,69 ke 60,20 dan JI 64,69 ke 60,62. Tanpa bahwa secara umum bahwa LQ45 dan JI kira-kira selaras ya volatilitas frekuensi transaksi harian, dan ini jauh lebih besar ketimbang pasar secara keseluruhan ya yang hanya 10,54%. Kemudian net foreign juga ada kecenderungan net buy pada hari kemarin ya, yaitu secara keseluruhan IHSG net buy 974 juta ya lembar saham ya. Nah, ini menariknya LQ45 justru mulai dilirik oleh investor asing ya dengan peningkatan atau pembukuan net buy sejumlah 1078 juta lembar ya. Jadi ada sinyal rebound hari ini hingga saya duga hingga minggu depan. Kenapa minggu depan? Karena minggu depan ada momentum berakhirnya negosiasi atau target yang ditetapkan Trump tanggal 9 Juli untuk seluruh negosiasi dengan negara-negara mitra dagangnya harus sudah selesai ya, dan indikasinya ada penurunan tarif yang cukup signifikan yang dialami Inggris, China, dan Vietnam ya. Selengkapnya bisa Bapak Ibu ikuti di berbagai media ya. Nah, karena itu secara umum seluruh saham diperkirakan akan memperoleh sentimen positif ya, karena ini sifatnya adalah sistemik ya, sifatnya sistemik atau systematic event ya. Jadi seluruh saham akan memperoleh sentimen positif, namun kami sajikan ada 7 saham yang kemarin mengalami uptrend ya, uptrend, dan hari ini kalau sinyalnya positif maka uptrend itu akan terus berlanjut ya. Di antaranya ada 7 HMSP, CPIN, INDF, Indofood, DSMR, United Tractor, Astra, dan Bank Syariah ya. Nah, ini datanya. Ya, Bapak Ibu bisa ikuti atau capture ya. Ini jadi saya sudah sortir, sudah screen dari berbagai kriteria yang biasa saya terapkan ya. Ini. Nah, jadi termasuk data fundamentalnya ya, price earning ratio, price to book value ya. Termasuk di sini saya tampilkan return on equity ya, ROE. Kemudian target price dan stop loss ya. Jadi kita tidak ada indikasi untuk membeli atau menjual, tapi kita kasih semacam indikasi kalau dia turun ini stop loss-nya, kalau ini naik ini target price-nya untuk sekalian ya. Nah, secara indeks konsisten masuk LQ45 hampir seluruhnya, hanya satu non LQ45 yaitu MSP dari ketujuh saham ini, dan untuk saham syariahnya Bapak bisa pilih ada 5 yaitu CPIM, INDF, UNTR, Astra, dan Bank Syariah ya. Nah, yang kemarin mengalami downtrend, ya saya sortir memperoleh 5 saham ya. Tentu saja lebih dari 5, tentu dengan kriteria supaya ini lebih ringkas. Ada 5 yang saya garis bawahi, yaitu di sini ada Bank Mandiri, ya, kemudian Bank BTN, Bank Tabungan Pensiunan Syariah, PTPS, BTPN Syariah, DSNG, perusahaan sawit ya, kemudian Indosat ya. Jadi kalau hari ini sentimennya positif, maka kelima saham ini boleh jadi akan memperoleh dorongan untuk naik ya, dengan target price masing-masing seperti Bank BTN 1110 dan stop loss di 1050 ya, dan kemarin last price-nya 1080 rupiah ya. Kalau kita lihat price earning ratio memang yang paling rendah adalah Bank BTN. Jadi ini sangat kuat, ada dorongan, ada sentimen untuk penguatan Bank BTN karena secara fundamental, secara valuasi juga masih sangat rendah harganya ya. Nah, yang paling ini mungkin Indosat ya, tapi 13,81 masih rendah, apalagi kalau kita investor melihat ada ekspektasi pertumbuhan ke depan yang tinggi ya. Jadi bicara beli saham kan bicara masa depan kata Bapak Ibu ya. Jadi kita tidak melulu masa lalu ya, masa lalu hanya memberikan indikasi ya, indikasi secara statistik. Kemudian indeks konstituen LQ45 ya ada 3. Bank BTN, Bank Mandiri, dan Indosat ya. Yang non LQ45 adalah DSNK dan BTPN Syariah ya. Secara saham syariahnya ini ada Indosat ya. Jadi Bapak bisa gabungkan antara yang uptrend dan downtrend terjadi hari kemarin untuk mempersiapkan transaksi hari ini. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih telah menonton video saya.
sangat senang buat saya kalau saya memperoleh masukan, komentar, atau kritik untuk perbaikan konten tayangan ini ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi silakan sampaikan melalui kanal YouTube saya atau melalui Japri di nomor WA yang tertera di sini ya. Nah, saya seperti kemarin saya singgung apa itu window dressing itu saya senang sekali dan saya berterima kasih terhadap Bapak Ibu yang menyampaikan komunikasi dengan saya, ya, ini itu bahan evaluasi saya. Demikian juga ada yang menginginkan, Pak coba tampilkan volatilitas tahunan. Saya tampilkan sudah ada yang volatilitas tahunan ya, karena untuk bahan saya ketemu dengan klien umpamanya gitu untuk menjelaskan indeks tertentu. Demikian Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Kita jumpa lagi insya Allah minggu depan. Mudah-mudahan hari ini memberikan signal kebaikan, keberuntungan dalam Bapak Ibu melakukan investasi dan peredaran saham ya. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.